Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu ketika, Yesus kembali di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, Yesus mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria? Bukankah ia saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya, dan di rumahnya." Maka Yesus tidak mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan serta membuat banyak mujizat di bagian-bagian lain dari daerah Galilea, pada suatu hari Sabat Yesus bersama para muridnya kembali ke kampung halamannya di kota kecil di Nazaret. Yesus mengajar di sinagoga di sana, dan langsung saja orang banyak, para penduduk kota Nazaret, menjadi takjub mendengar khotbahnya. Mereka tahu bahwa Yesus adalah anak laki-laki dari Yusuf, si tukang kayu, dan dia sendiri telah menjalani praktek sebagai tukang kayu juga untuk beberapa tahun lamanya. Sekarang, mendengar Yesus berbicara atau berkhotbah begitu baik dalam sinagoga sungguh merupakan suatu kejutan. Mereka juga telah mendengar bagaimana Yesus melakukan banyak penyembuhan dan mujizat lainnya di kota-kota lain. Saudara-saudari yang terkasih, namun orang-orang itu bersikap skeptis. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang semua ini. Barangkali itulah yang ada dalam pikiran mereka. Apabila Yesus begitu luar biasa, bagaimana kita belum pernah melihat adanya mujizat di Nazaret ini? Bukankah kita sama-sama penduduk Nazaret dan anggota keluarganya sendiri yang seharusnya pertama-tama menikmati karya-karya kebaikannya jika dia sungguh memiliki kuat kuasa sedemikian? Dan Yesus menjawab keraguan dan sikap skeptis orang banyak itu dengan berkata, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya." Alasan untuk ini sederhana saja. Diperlukan satu hal, yaitu iman untuk menghormati seorang nabi. Dibutuhkan iman untuk dapat memperoleh kebaikan dari yang ilahi secara istimewa, seperti kesembuhan lewat mujizat. Kita telah melihat bagaimana iman berperan dalam setiap cerita Injil tentang kesembuhan lewat mujizat. Dan Yesus berkata, "Imanmu telah menyembuhkan engkau." Kita bisa lihat
Markus bab 5 ayat 34, bab 10 ayat 52. Saudara-saudari yang terkasih, Injil mencatat bahwa Yesus tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di kota Nazaret kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran karena mereka tidak percaya, artinya tidak mempunyai iman. Demikian pula halnya dewasa ini. Doa-doa seringkali tidak dijawab oleh Allah karena ketiadaan iman dan rasa percaya, trust dari seorang pendoa. Jikalau kita sungguh berdoa dengan iman, dengan rasa percaya, dengan kepercayaan, confidence kepada Allah, maka sudah pasti doa-doa kita akan dijawab. Memang benar bahwa jawaban Allah tidak selalu tepat seperti yang kita harapkan. Namun, apabila kita adalah umat Kristiani yang sungguh berdoa dengan iman, maka kita tidaklah susah untuk melihat betapa setianya Allah untuk mendengar doa-doa kita dan membuat banyak mujizat dan tanda heran dalam kehidupan kita. Jadi persoalannya adalah iman. Apakah kita memiliki iman? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, semoga kami selalu patuh setia mengabdi Engkau dan sesama, serta menempuh jalan yang ditunjukkan oleh kebenaran hidup kami, yaitu Yesus Kristus Putramu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.